Setelah aku bertemu dengan sosok hitam tadi, aku pun kembali berjalan secepat yang ku bisa. Keringat sudah mulai memanjiri punggung dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih cepat lelah dan sesak. Ditambah lagi bulu kuduku yang tak berhenti meremang sejak melihat sosok hitam tadi. Bahkan sampai saat ini aku masih merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Namun aku tak berhenti menoleh. Untaian doa tak berhenti kuucapkan sembari memegang perut. Hari semakin gelap, diiringi petir dan kilatan cahaya pertanda hujan. Tak lama lagi dia akan turun mengguyuri bumi. Suara jangkrik dan kawan-kawannya terus bernyanyi dari kanan dan kiri, seakan meledekku yang kini pucat, pasti ketakutan. Secercah harapan mulai terasa saat kelap-kelip lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Aku semakin melajukan langkah menuju tempat tujuan. Akhirnya, warung bakso Pak De Ali terlihat juga. "Pak De, bakso satu," ucapku dengan napas tersengkak. Aku duduk di kursi pelanggan sembari menyaka keringat yang sejak tadi tak kunjung mengering. Pak De Ali terlihat sangat terkejut saat mengetahui jikalau akulah yang datang. "Ya Allah, Asih, kenapa keluar maghrib-maghrib? Seperti ini, Pak Malik. Kan kamu sedang mengandung," ucapnya dengan wajah tegak. "Asih ngidam bakso Pak De dari sejak pagi," balasku dengan wajah tertunduk. Karena aku tahu betul apa yang kulakukan ini sangat fatal di desa ini. Setiap daerah pasti memiliki aturan masing-masing. "Kenapa tidak suruh Herman saja?" ungkapnya lagi dengan nada yang masih terdengar sedikit marah. "Mas Herman belum pulang, Pak De." "Kalau Rio Darmi tahu kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini, dia bisa marah besar loh." Pak De Ali menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menunduk dan tak berani menimpali perkataannya. Dia menarik napas kasar kemudian berlalu menuju gerobak bakso untuk meracik pesananku. Tak perlu waktu lama, dia kembali dengan sekantong bakso di tangannya. "Tunggu saja dulu di sini sampai waktu isya. Nanti setelah tutup Ade antarkan pulang. Tidak baik jikalau sekarang kamu pulang sendirian. Apalagi maghrib-maghrib seperti ini," ucap Pak De Ali dengan memohon. Kulirik jam dinding yang tergantung di dinding warung. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. "Asih pulang saja, Pak De. Masih 5 menit lagi menuju azan maghrib," jawabku sembari memberikan uang pecahan 10.000 pada laki-laki parubaya di hadapanku itu. Gegas ku sambar sekantong bakso yang sudah tergeletak di meja tanpa ku duduk. "Jangan sih, bahaya. Yang dimaksud jangan keluar maghrib itu bukan berarti pas azan maghrib saja.
Tapi sebelum dan sesudahnya, seperti sekarang ini sudah masuk waktu maghrib. Apalagi jalan menuju rumahmu itu harus melewati rumah kosong itu. Rumah itu berbahaya untuk orang yang sedang mengandung sepertimu sih. Ucapnya sembari menghalangi jalanku. Tapi Pade, jika Asi menunggu hingga waktu Isya, takutnya ibu atau Mas Herman cemas mencari Asi. Nanti biar Pade aja yang jelasin pada Herman dan Yudarmi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi jujur saja aku masih tak setuju dengan pendapatnya. Jika Pade Ali terus menahanku seperti ini, sudah pasti aku terlambat pulang dan berakhir dimarahi oleh Mas Herman dan ibu. "Bakso satu, Pade," ucap seorang laki-laki yang tak kukenal. "Iya sebentar. Sekarang kamu duduk dulu di sini, jangan kemana-mana," pesan Pakde Ali sebelum dia meracik pesanan laki-laki tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Tapi setelah aku lepas dari pandangannya, aku langsung berlari sekuat yang ku bisa. Aku tak ingin membuang waktu lagi. Terdengar panggilan Pak De Ali dari warungnya, tapi tak kuhiraukan. Rasanya aku lebih takut dengan omelan ibu mertua dibanding dengan pamali yang sedang kulanggar. Rintik hujan mulai terasa membasahi rambut dan bajuku. Sepertinya ini aba-aba jika hujan deras memang akan segera datang. Aku berhenti dengan napas tersengal. Jarakku berdiri hanya 100 meter dari rumah kosong itu. Aku mengatur napas untuk kembali berlari. Terdengar suara laki-laki yang selalu kudengar setiap hari. Hatiku yang semula sesak langsung terasa plong begitu mendengar suara Mas Herman. Walaupun aku pasti akan dimarahinya nanti, tapi setidaknya aku memiliki teman untuk melewati rumah kosong itu. "Mas," jawabku sembari menoleh. Ya, dia benar-benar Mas Herman. Aku memekik kegirangan. "Kenapa kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini?" Mas Herman melajukan langkahnya ke arahku. "Asi ngedam bakso Pak De Ali, Mas." "Tapi Mas tak kunjung pulang kerja, jadi Asi beli sendiri," jawabku dengan lirih. Seperti halnya dengan Pak De Ali, Mas Herman juga terlihat tegang lalu membuang napas kesal. "Ya udah, sekarang kita pulang. Tidak baik waktu seperti ini untuk ibu hamil seperti kamu." "Iya, Mas." Syukurlah Mas Herman tak marah. Padahal dia biasanya sangat bawel walaupun dengan hal-hal kecil. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara beduk yang dipukul dari masjid kemudian diiringi oleh suara azan yang berkumandang. Aku memegangi perutku saat kami benar-benar berada di depan rumah kosong itu. Tak lupa aku pegang dengan erat tangan Mas Herman untuk mengurai rasa takutku. Wush! Angin kencang-kencang yang terasa sangat dingin menempa kulit. Diiringi hujan yang begitu deras mengguyur bumi. "Mau kemana, Mas?" tanyaku saat tangan yang dipegang Mas Herman ditarik menuju rumah kosong itu. "Kamu gak lihat hujan deras begini? Kita berteduh dulu di sini sebentar. Nanti kamu sakit kalau kita maksa pulang," jawab Mas Herman dengan sebelah tangan yang menyanjung wajahnya. "Tapi Mas, ini rumah kosong."
Tak apa-apa, kan ada Mas, kamu gak sendiri. Jawabnya dengan santai. Kami berdiri tepat di depan rumah pintu kosong itu. Mataku mulai menyisir ke sekeliling. Pikiranku kembali melayang pada sosok wanita berkebaya hitam yang kulihat tadi. Tapi saat ini ada Mas Herman, jadi aku merasa terlindungi. Aku melepaskan peganganku pada Mas Herman karena ingin melipat tangan untuk menghalau rasa dingin. Bukannya semakin reda, hujan malam semakin deras diiringi petir dan angin yang begitu kencang, membuat badan kami terciprat air hujan walau sedang berteduh. Mas Herman mengajakku untuk mundur dan semakin mendekati pintu agar tidak terkena cipratan hujan. Walaupun takut, aku tetap mengikuti sarannya. Hari sudah berganti malam. Hanya cahaya bulan yang tertutup awan yang menjadi sumber penerangan kami. Angin kencang kembali datang. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Mas? Sepertinya bahaya jika kita bertahan di sini. Takutnya rumah ini roboh tertiup angin. Ucapku pada Mas Herman tanpa menoleh ke arahnya. Lama tak ada jawaban. Kukira Mas Herman tak mendengar ucapanku karena bising dengan suara angin dan rintik hujan. Namun saat ku menoleh, betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Herman sudah tak ada di sampingku lagi. Mas, kamu di mana? Dadaku kembali berdegup kencang. Kulihat di sekeliling rumah kosong ini, namun tak ada siapapun. Entah sudah berapa kali aku memanggil Mas Herman tapi dia tak kunjung kembali. Apa dia meninggalkan aku? Tiba-tiba pintu rumah kosong itu terbuka lebar. Tertiup angin. Tepat di depan mata aku, melihat wanita kurus menggantung dengan tali yang melingkar lehernya. Kakiku lemas bukan main. Sekantong bakso yang sejak tadi ku pegang erat terjatuh karena tanganku tak sanggup menahannya. Suaraku seakan tercekak di tenggorokan dengan dada turun naik. Ya Tuhan, kemana Mas Herman sebenarnya? Kepala wanita itu yang semula menunduk, tiba-tiba terangkat membuat tatapan kami bertemu. Wajahnya hitam dengan belatung yang memenuhi setiap inci wajahnya. Dadaku sesak sekali. Kakiku sangat berat untukku ajak menjauh dari tempat ini. Aku hanya bisa berdiam diri dengan tatapan yang tak bisa kupalingkan sama sekali. Aku seperti dipaksa untuk menonton kejadian ini. Dia menyeringai dengan bola mata yang perlahan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Tali pengikat leher itu tiba-tiba terputus. Wanita dengan perawakan kurus kering itu merangkak mendekati kaki yang kini bergetar hebat. Suara tawanya membuat suasana semakin mencengkam. Suara petir akhirnya membuatku kembali tersadar dan bisa mengarahkan kaki ini kembali. Aku mulai berjalan cepat menuju jalan setapak. Sudah tak kupedulikan lagi di mana keberadaan Mas Herman. Bahkan sekantong bakso yang sejak tadi aku idam-idamkan, kini tak lagi kupedulikan.
Yang kupikirkan saat ini hanya menjauh dari rumah itu dan terbebas dari kejaran wanita kurus yang mengerikan. Aku berlari tunggang langgang di bawah guyuran hujan yang begitu deras dengan jarak setapak yang licin. Tak lupa aku pegang erat-erat perut buncitku yang kini terasa kencang dan sakit. Setiap kali aku menoleh ke belakang, wanita itu selalu berada tak jauh di belakangku. Padahal jelas-jelas dia berdiam diri tanpa merangkak atau berlari sedikit pun. Entah kenapa rasanya rumahku tak kunjung terlihat, padahal aku sudah berlari sekencang yang ku bisa. Tolong, tolong, tolong. Aku berteriak histeris berharap ada seseorang yang bisa kumintai pertolongan. Walaupun ku sadar jika aku berada di hutan yang jauh dari permukiman warga. Kakiku tak sengaja terpereset akar pohon hingga aku terjatuh tersungkur. Kulihat wanita itu berada di belakangku sembari menyeriangi. Pergi kamu, biarkan saya pulang. Lagi-lagi dia tertawa membuatku semakin histeris. Dia merangkak mendekat. Tak ingin kalah aku pun ikut merangkak menjauhinya. Tolong, siapapun tolong saya. Dia berhasil memegang sebelah kakiku dengan tangan hitam dan dingin. Cerita pun bersambung. Di sini Asih diperlihatkan oleh sosok wanita kurus kering yang membuat Asih ketakutan dan berlari histeris. Sebelum dia bertemu dengan sosok kurus kering itu, dia berteduh dulu dengan suaminya yaitu Mas Herman. Tetapi si Herman ini malah menghilang ketika sedang berteduh di rumah kosong itu. Jika kalian penasaran apakah si Herman itu benar si Herman atau sosok dedemit yang menyerupai si Herman, nantikan kisah selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru cerita horor di channel ini. Dan jangan lupa share, comment, like, dan dukung terus channel ini agar channel ini bisa lebih semangat untuk menceritakan cerita-cerita horor terbaru selanjutnya.